telah meninggal dunia. Hingga kini, polisi masih melakukan penyelidikan dan masih menunggu hasil resmi autopsi untuk mengetahui penyebab pasti kematian, meski dugaan awal mengarah kepada keracunan. Hari Rabu, tanggal 27 Mei 2026, kira-kira pada pukul 11.45, petugas yang bertugas di lokasi wisata tersebut memberitahu korban untuk segera check out karena mereka akan melaksanakan pembersihan di lokasi. Nah, karena tidak ada jawaban dari korban, oleh sebab itu pada pukul 15 kurang lebih pada pukul 15 WIB petugas kembali mendatangi dan membuka pintu dari tempat camping karena tidak ada jawaban tersebut. Maka setelah dibuka pintu terlihatlah keempat korban sudah kaku di lokasi kejadian. Setelah menjalani autopsi, keempat jenazah tiba di rumah duka di Dusun Bendosari, Desa Kebumen, Kabupaten Semarang, Kamis sore. Suasana haru tak terbendung saat jenazah diturunkan secara bergantian untuk disolatkan di musola setempat. Kerabat mengaku sempat mengetahui rencana korban untuk berkemah, namun tidak mengetahui lokasi tujuan keluarga tersebut. Katanya kan pertamanya kan kecelakaan cuma gitu aja, nggak apa kecelakaan namanya keracunan, kan nggak tahu kan kecelakaan yang sing ADI langsung dari sana dulu keracunan, tapi kan belum tahu keracunannya apa, belum tahu. Usai prosesi pelepasan, keempat jenazah dimakamkan di 4 liang lahat yang telah disiapkan warga tak jauh dari rumah duka. Dari Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Kiswantoro, Hannes Welda, Metro TV. Dan pemirsa, kasus meninggal satu keluarga saat berkemah di kawasan wisata Glamping Posong, Temanggung, Jawa Tengah masih menyisakan banyak pertanyaan. Polisi masih menyelidiki apa sebenarnya penyebab pasti kematian korban, termasuk mendalami dugaan keracunan. Untuk itu kita akan membahasnya dan tersambung melalui sambungan Zoom dengan Kasat Reskrim Polres Temanggung, AKP Komang Mahendra. Selamat pagi, Pak Komang. Selamat pagi. Baik, terima kasih telah bergabung bersama kami Pak Komang. Dari kasus kematian satu keluarga di lokasi glamping di sana, ada dugaan keracunan makanan. Jadi sejauh ini apa temuan terbaru yang bisa disampaikan? Baik, kami dari Satreskrim Polres Temanggung dapat menyampaikan hingga saat ini kami masih melaksanakan penyelidikan dan pendalaman terkait dengan apa saja yang ada di TKP dan kami temukan di TKP ataupun pemeriksaan saksi-saksi. Nah, hingga saat ini kemarin tepatnya pada tanggal 28 Mei 2026 sudah dilaksanakan autopsi yang dilaksanakan oleh Bidokes Polda Jawa Tengah. Ada dugaan bahwa penyebab kematian itu diduga ada dua kemungkinan. Yang pertama dari makanan yang dibawa oleh korban sendiri, dan yang kedua diduga dari gas hasil pembakaran, dimungkinkan hasil bakar-bakar atau memasak yang dilaksanakan oleh korban sendiri di dalam tepat di mulut tenda ataupun tungku tanah liat yang berisi briket yang diduga digunakan untuk menghangatkan badan. Demikian. Pak Komang, kalau kita flashback lagi secara kronologi saat ditemukan meninggal dunia, memang posisinya seperti apa Pak? Kalau misalnya keracunan kan biasanya identik mungkin ada keluar busa dari mulutnya, atau mungkin tubuhnya membiru, atau apa Pak identifikasi yang bisa kemudian dikenali begitu dari kasat mata saat ditemukan? Baik, untuk dari kasat mata, olah TKP pertama, kami tidak menemukan yang pertama adanya tanda-tanda kekerasan fisik, benda tumpul maupun benda tajam, tidak ada. Yang kedua, di sekitaran TKP pun tidak ada bekas muntahan ataupun makanan yang dikeluarkan oleh korban di sekitar TKP maupun di dalam tenda, tidak ada. Karena dugaan tersebut, hal tersebutlah dari pihak kedokteran forensik menduga dugaan awal dari makanan maupun dari gas CO hasil dari pembakaran yang dilakukan oleh korban. Nah, untuk ketika petugas sampai di lokasi, mulut beberapa korban ada yang berbusa dan badan korban juga sudah kaku. Demikian.
Oke, Pak, kami juga dapat informasi selain tadi Bapak menyatakan sendiri bahwa ada busa yang keluar dari mulut, ada informasi juga korban ditemukan dalam tangan posisinya itu mengepal, tangan korban itu posisinya mengepal. Itu boleh tahu Pak, mengepal apa pada saat itu Pak? Untuk korban memang posisinya mengepal, tapi tidak ada mengepal benda apapun. Oke, tidak ada benda apapun. Kalau kembali lagi ke makanan yang ada di sana, pasti kan semua pada saat olah TKP kan dicek semua Pak, bawaannya, makanannya. Apa Pak temuan makanan yang mungkin diidentifikasi atau diindikasi ini menyebabkan kematian itu Pak? Baik. Dari hasil pemeriksaan, tentunya kami menunggu hasil pemeriksaan secara resmi dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah. Namun untuk barang-barang yang sudah kami amankan yaitu bekas bakar-bakar atau masak barbeque yang dilaksanakan oleh korban. Di sana ada satu set kompor gas portable, daging slice, sosis, frozen food, jamur enoki, selada, dan nasi putih yang semuanya dibawa oleh korban dari rumah. Baik. Demikian. Kalau dari pihak glampingnya sendiri Pak, apakah kemudian sudah ada upaya untuk membantu, memberikan keterangan, atau kemudian melihat, mengamati ada aktivitas-aktivitas yang kemudian berpotensi untuk terjadinya kematian terhadap satu keluarga ini Pak? Untuk pemeriksaan sudah kami laksanakan pemeriksaan saksi. Namun sampai dengan saat ini kami masih melaksanakan pemeriksaan. Dan untuk siang ini juga kami sudah melaksanakan undang saksi untuk melaksanakan klarifikasi. Nah untuk tanda-tanda di tempat kejadian di TKP itu tidak ada tanda-tanda terkait dengan keributan ataupun permintaan tolong ataupun komplain dari masyarakat sekitar yang menggunakan atau menyewa tenda di sekitar TKP itu tidak ada. Jadi dari saksi pun tidak mengetahui kemungkinan kapan terjadinya meninggal dunia tersebut karena ketika saksi datang di TKP untuk membangunkan korban, itu korban sudah terbujur kaku. Demikian. Ya, Pak, walaupun kita tahu proses penyelidikannya, autopsinya masih saat ini berlangsung oleh tim forensik, tapi secara perkiraannya waktu menemukan satu keluarga ini, kira-kira berapa lama itu Pak dari meninggal sampai kemudian akhirnya ditemukan oleh saksi dan akhirnya dilaporkan ke pihak kepolisian? Ada jeda berapa lama itu Pak? Oke, baik. Dugaan kami karena pada pukul 15.45 WIB itu saksi mendatangi lokasi untuk membangunkan korban atau untuk meminta korban agar check out. Nah, karena tidak ada jawaban, korban langsung membuka pintu tenda. Nah, setelah dibuka, korban sudah melihat bahwa, saksi itu sudah melihat bahwa korban sudah kaku. Nah, karena korban di sini sudah kaku, jadi dimungkinkan meninggalnya itu antara malam sampai pagi hari. Demikian. Oke, walaupun sampai dengan saat ini proses penyelidikannya masih terus berlangsung, walau sudah ada dugaan tadi antara makanan atau mungkin karena ada pengaruh gas yang ada di situ. Tapi nanti kita akan serahkan ke hasil akhirnya akan seperti apa. Terima kasih Kasat Reskrim Polres Temanggung, Ibtu Komang Mahendra telah